Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9, di mana di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai inverse transformasi Laplace dengan dosen pengampu Ibu Reza Lestari MPD. Nah, di mana kelompok 9 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Dian Oktalina dengan NIM 2184202045. Yang kedua, Nia Anggraini dengan NIM 2184202038. Nah, yang terakhir terdapat Muhammad Samson Juliansyah dengan NIM 2184202047. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya, silakan simak video kami berikut ini. Inverse transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace adalah perbaikan dari transformasi Laplace. Jika diberikan suatu transformasi Laplace, kita harus mencari fungsi t dari Laplace tersebut. Sebagai contoh, kita ketahui bahwa a per s pangkat 2 ditambah a pangkat 2 adalah transformasi Laplace dari sin AT, sehingga kita bisa menuliskan L pangkat min 1 A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan sin AT. L sama dengan 1 merupakan simbol dari inverse transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace atau TL. Di sana ada tabel transformasi Laplace-nya. Ada tabel 2 kolom. Kolom yang pertama itu ada Ft, dan kolom yang kedua itu ada Laplace Ft sama dengan Fs. Nah, yang di sebelahnya itu tabel inverse transformasi Laplace. Contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah inverse Laplace 1 per S dikurang 2. Nah, kita lihat tabel yang di samping kanan ada yang mirip tidak dengan seperti contoh soal yang pertama ini. Ternyata ada ya yang kolom nomor 4 itu 1 per S dikurang A, dimana A nya itu sama dengan kita kembali ke soal, sama dengan 2, dan jika kita inverskan menjadi eksponen AT, jadi eksponen dipangkatkan menjadi 2T. Untuk soal nomor 2 itu ada inverse Laplace S per S pangkat 2 ditambah 25. Itu kita lihat tabel di samping ada yang sama, sehingga didapatlah itu kosinus 5T. Kemudian yang contoh soal yang nomor 3, inverse Laplace itu ada 4 per S. Itu kita lihat tabel yang di sebelah kanan ada yang sama, ternyata ada yang 1 per S, sehingga didapatlah kenapa 4 itu karena kita lihat seperti contoh tabel inverse transformasi Laplace-nya itu. Kemudian yang D itu ada inverse Laplace 12 per S pangkat 2 dikurang 9. Kita lihat lagi tabel yang di samping kanan ada yang sama tidak, sehingga didapatlah jawabannya yaitu 4 sin 3T. Contoh yang diberikan sebelumnya masih dalam bentuk standar sehingga mudah untuk diselesaikan. Bagaimana jika inverse yang diberikan adalah L pangkat min 1 3S plus 1 per S kuadrat min S min 6. Bentuk ini tidak ada dalam bentuk transformasi standar. Terlebih dahulu kita bisa menuliskan 3S plus 1 per
S kuadrat min S min 6 sebagai 1 per S plus 2 ditambah 2 plus S min 3 sehingga L pangkat min 1 3S plus 1 per S kuadrat min S min 6 sama dengan L pangkat min 1 per S plus 2 plus 2 per S min 3 dan hasilnya adalah eksponen min 2X plus 2 eksponen 3T. Persamaan 1 per S plus 2 dan 2 per S min 3 disebut pecahan parsial dari 3S plus 1 per S kuadrat min S min 6. Aturan dalam pecahan parsial. Yang pertama, derajat pembilang harus lebih rendah dari penyebut. Hal ini yang sering terjadi pada transformasi Laplace. Jika tidak, kita harus membagi terlebih dahulu. Kedua, faktorkan penyebut ke dalam faktor prima. Ketiga, faktor linear S plus A akan menghasilkan pecahan parsial A per S plus, di mana A adalah konstanta yang harus ditentukan. Keempat, faktor S plus A kuadrat menghasilkan A per S plus A ditambah B per S plus A kuadrat. Kelima, serupa dengan di atas, S plus A kuadrat gives A per S plus A ditambah B per S plus A kuadrat ditambah C per S plus A kuadrat. Selanjutnya faktor kuadrat. S kuadrat plus PS plus Q menjadi PS plus Q per S kuadrat plus PS plus Q. Faktor kuadrat yang diulang S kuadrat plus PS plus Q kuadrat menghasilkan PS per Q per S kuadrat plus PS plus Q ditambah RS plus T per S kuadrat plus PS plus Q kuadrat. 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 12. Untuk penyelesaiannya, dimana kita faktorkan dulu penyebutnya, sehingga kita dapatkan 5S ditambah 1 per S dikurang 4 dikali S ditambah 3. Sehingga kita dapatlah pecahan parsial di atas menjadi A per S dikurang 4 ditambah B per S ditambah 3. Setelah itu, kita mencari nilai A dan B. Dimana untuk penyebut 5S ditambah 1 dan A ditambah B itu sudah sama, sehingga bisa langsung kita turunkan menjadi 5S ditambah 1, sedangkan yang di sebelah kanan kita kalikan silang, dimana ia akan menjadi A dikali S ditambah 3 ditambah B dikali S dikali 4. Nah, kita umpamakan di sini nilai S-nya itu ada 2 ya. Yang pertama S dengan nilai negatif 4 dan S dengan nilai negatif 3. Dimana kita pindahkan ruas, dimana S dikurang 4 itu menjadi S sama dengan 4 dan S ditambah 3 itu menjadi S sama dengan negatif 3. Setelah itu bisa kita kerjakan dulu yang dimana S bernilai 4 itu kita ubah nilai S itu menjadi 4, dimana 5 dikali 4 itu sama dengan 20, kemudian ditambah 1 mendapatkan hasilnya 21. Kemudian kita masukkan ke dalam nilai A, dimana A dalam kurung S itu kita ubah menjadi 4 ditambah 3 itu menjadi 7. Untuk yang B, dimana S 4 dikurang 4 itu menjadi 0, hingga nilai A kita dapatkan hasil 3, dimana 21 itu kita bagi 7 sehingga dapatlah hasil A itu 3. Dan untuk nilai B, kita langsung saja 5 dikali 3 itu 15, negatif 3 dikali 5 itu min 15 ditambah 1 sama dengan 14, min 14. Kemudian negatif 3 ditambah 3 itu sama dengan 0, dan yang B negatif 3
terdapat kekurangan